akan segera kita saksikan dan siapa yang akan menjadi pemenang dari game ketiga ini. Dan ini adalah match point untuk kedua belah tim. Dengan Raja Radiance yang kembali ada di fase first pick. Dan kayaknya siapapun yang di first pick menang nih fight ini. So far ya, So so far. far. Apakah itu menjadi kutukan match ini? Hmm, Wow. Wah, bisa. determinasi dong jadinya. Bisa, tapi bisa juga enggak kan? Kan itu Bisa, cuma teori bisa aja ya. dong. Oke, tapi Raja Radiance, apa yang akan mereka antisipasi dengan adanya Matilda? Kayaknya kalau Angela nggak di ban, ini bakal dipakai sama EVOS Icon sih. Soalnya tadi udah ngeliat di game pertama Angela, Angela dengan siapapun bagus banget dari Raja Radiance. Kalau Angela yang nggak masuk ya, ini kayak bakal di all in ke arah Angela. Suyo udah pasti jadi bahan banning untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tadi terlalu kuat sebenarnya untuk Suyo dilepaskan ke arah dari Gun. Dan band kedua nih, apa nih? Tentunya ya beberapa hero yang cukup respect or probably Hayabusa Fanny Yap. yang seperti yang di game pertama game kedua juga sudah ditutup ya. Tapi kita lihat pilihan mereka adalah Chusin, mengingat itu sangat mengganggu ya yang berada di game Pasti. pertama. Jadi yaudah kita tutup aja. Ini aku lumayan unik nih, biasanya mereka megang hand warmer tapi itu megang bedak bayi. Benar bayar dibalik-balik lagi biar apa coba? Aduh, coba kalau itu tutupnya kebuka ya. Wah, Brrr ya langsung tuh dimarahin tuh, suruh ngepel dan tuh GH tuh. seketika Indonesia bersalju. Langsung, langsung bersalju ya. Tapi ya dengan adanya Jushin ya ini udah kebaca lagi mungkin Povius menjadi banning menjadi pick pertama kayaknya oleh Raja Radiance ya. Karena ya Jushin akan sangat merepotkan nih kalau head to head sama Povius. Tapi ya Fanny yang kembali menjadi masuk dalam prioritas band untuk Evo Icon. Oke. Mungkinkah Povius emang dilepas saja? Mereka nggak takut. Alpha Gatot menjadi pilihan di mana mereka bisa tutup aja karena so far Iya. dua hero itu yang dikombinasikan sama Povius itu tuh juga sebenarnya sulit dilawan. Ya walaupun dua-duanya bisa dipakai ya tetap ya harus dipilih buat dikorbanin demi kebaikan game 3. Iya sih, ini masalahnya kayak draftnya Raja Radiance tuh mirip sama di game pertama sih. Ketika mereka berhasil memenangkan gamenya ya. Dan sekarang memang bakal ada trading nih. Suyo yang mau di-ban kah? Atau mau coba yang lain? Karena ya Suyo juga tadi di tangan Gan menyeramkan sih. Masa iya Hans Asviana nggak mau pakai Suyo? Kata aku sih bakal jadi priofik banget sih kalau Suyo terlepas ya. Terus kalau sebenarnya kalau dilihat kembali ya untuk game pertama sama game yang kedua ya dua-duanya tim yang kalau menang itu tuh juga line up-nya tuh yang lebih safety. Yang Oke. early-nya ada, late-nya juga ada insurance. Jadi kayak benar-benar untuk membungkus semuanya gitu loh. And oke, aku cukup setuju kalau misalkan sekarang ya meta-meta sekarang juga dengan banyaknya ilmu berkembang ya 60% itu tuh ada di draft ya. But back again eksekusinya dan juga kesabaran player untuk menarik misalkan ke late game dari beberapa poin yang emang condition mereka bisa mendapetin terus menerus itu berhasil dieksekusi terhadap dua tim kuat-kuat ini juga. Jadi menarik nih kalau misalkan selain dari Provius, Gatot Kaca Kalita mungkin yang diambil atau Wah. Link Angela. Wah, Angelanya kayaknya nggak boleh lepas sih. Ini otomatis pick Angela soalnya buat teman-teman Raja Radiance ya. Dan oke, pilihan pertama terlihat dan juga kedua link yang diambil betul dengan high loss. Ini ambil Angela juga gak masalah sih kalau menurut aku ya. Daripada Angela ntar diambil duluan di pick ketiga dari Evos Icon. Angela Povius juga serem sih. Sengaja di deny ya. Mungkin wah sayang banget nih alfanya di ban. Kalau nggak Alpha Angela lebih menyeramkan jujur aja loh dibanding Betul. Angela Wing. Jadi kayak oke, let's see. Tapi chances of di deny juga balik lagi ke hero assassin ataupun juga jungler yang pengen ambil Angela Bane juga sebenarnya bagus kalau misalkan emang teman-teman dari Raja Radiance ingin memainkan hal itu. Hmm. Dan apa yang akan diambil Raja Radiance? Apakah Angelanya akan dilepaskan ke tangan dari Evos Icon? Kayaknya bakal sulit sih kalau misalnya sampai lepas juga ya. Karena strategi itu berjalan dengan mulus di game pertama tadi. Tapi ternyata kali ini mereka lebih siap untuk melawan Angela dan juga Link kah? Atau mau coba strategi lain? Karena ya Chow yang diambil dan juga Moskov. Dan ya memang notabene-nya Moskov adalah hero yang bakal kuat nanti untuk megangin landing jauh. Tapi jangan lupakan nih, ini masih ada Angela dan juga Link yang bisa saya digunakan di game ketiga ini. Ya, I think
it's a good time sih Oke. mereka ngambil Angelanya. Or sengaja diforsir untuk ngambil Hari. Hmm. Tapi kalau misalkan either way, itu bakalan depend di second banning phase ketika kalau misalkan kagak diambil. Karena sebenarnya itu incaran yang sangat-sangat empuk kalau kita ngomongin secara strategi. Iya. Tapi Aurora lah yang menjadi sebuah pilihan, berarti full blown all out. Wow. Waduh, ini Gatot nih kaca di band gak sih ini? Gatot Kaca. Second phase. Harusnya kalau dari Raja Radiance bisa jadi pilihan ya untuk ngeband Gatot Kaca ya. Kalau dari EVOS kayaknya udah gak mungkin ngeband Gatot Kaca sih. Karena kalau Mungkin- misalkan mereka yang ngambil tuh enak banget loh. Iya, benar. Karena kombonya banyak ya. Dari Aha. Player Glacier, dari Goddess Pathway, nambahin Flow Effect juga. Dan yap, Eve yang dihilangkan. Mereka sadar mereka tahu juga gimana power dari Eve yang memang bakal sangat-sangat merepotkan ketika teman-teman dari Post Icon engage ke arah turret mereka. Dan harusnya ini sih gila tebal ya. Keputusasaan Oh, akan enggak. melihat Itu. harapan yang paling Yang dihilang. Oke, karena juga berhubungan teman-teman dari EVOS Icon belum ada marksman-nya. Next targeting probably Harris, kita Oke. nggak tahu. Tapi kalau EVOS Icon, teman-teman dari Raja Radiance, Nolan ataupun Hayabusa itu Oke. cukup menarik kalau misalkan mereka mau tutup. Nolan Hayabusa. Apa mau dilepasin aja? Ini Angela juga nggak muncul ya? Apa Angela masih bisa diambil ya? Angela Rome, Hylos XP gitu. Angela Rome, Hylos XP, satu frontliner doang ya. Tapi nggak tahu sih. Iya. Penasaran sih aku sebenarnya dengan Nolan yang dihilangkan juga. Dan kalau Angela di sebelah kiri berarti cowoknya cowok Rome. Povius XP. Berarti bawa magical damage di jungle. Joy? Joy, Julian, Julian bisa. Ken, Hayabusa juga sebenarnya masih bisa. Oke. Um, Tinggal bawa magic damage ya nanti ya. Yang Or bisa. probably Lunox mid. Oh. Or Lunox. Valentina. Valentina ngoping Player Glacier, Goddess Pathway. Oke, Angelanya masuk ke dalam fase banning nih, Pai. Oke, selanjutnya pick up marksman dulu, sengaja Hylosnya bisa dikira EXP ataupun Roam, either way they get flex. Oke. Probably, I think that itu strategi yang cukup oke sih kalau misalkan mereka itu. Tapi tidak menentukan kemungkinan kalau misalkan mereka mau memprioritaskan marksmannya. Tahu kalau misalkan teman-teman dari Raja Radiance, Moskov-nya pun juga udah ada, emang udah kelihatan pick off-nya yang mana. Ya. Jadi kayak yaudahlah nggak apa-apa, open aja. Oke. Dan pick keempat. Apa nih? Harusnya hero Roam dulu sih yang diambil atau hero XP. Antara kedua itu ya. Tapi ya kalau Hylos ketemu Morpheus udah enak sih sebenarnya Hylosnya. Dan Roamer untuk Kaleva, Gatot Kaca, Gatot Hylos combo, dua durable hero yang dimana Moskov aja harus sampai late game banget sih untuk bisa ngasih damage ke arah Hylos dan juga Gatot dengan maksimal ya. Enak nih ngambil Lunox. Nah, Ada Gatot Kaca, ada Hylos. Yep. Secara clearing wave pun juga bisa menandingkan damage-nya sama Aurora. Gak perlu takut. Brilliance of Order-nya bisa dipakai buat ngebaiting beberapa skill yang penting. ya. Dan juga kalau misalkan kayak gitu dibebankan ke arah junglernya kah? Tapi teman-teman dari Raja Radiance harus sangat pintar sih untuk ngebait dan tahu waktu yang bagus buat entry kalau misalkan mereka menggunakan hal itu. Wow. Dan Yisun Sin, Wow, is this a cheese pick? hancurkan wow, dan kuasai. wow. Ini baru lagi nih ya. Ini baru lagi aku lihat Hans Hasviana pakai Yisun Sin sih. Udah cukup lama nggak ngelihat gimana Yisun Sin ada di Lane of Down dan sekarang kita dihibur dengan adanya Yisun Sin yang harusnya ini bakal jadi cheese pick-nya Raja Radiance. Dan satu hero untuk EVOS Icon. Gold laner apa yang akan mereka persiapkan? Harus early game sih, mau nggak mau nih ya. Ya, Harus early game banget sih. it's so forced buat dia mendapatkan Harith. Itu kayak emang sengaja sih. Tapi juga teman-teman dari EVOS Icon pun juga bagiku mereka menggunakan safe route ya. Oke. Mereka nggak memaksakan ngambil Harith terlebih dahulu, Gatotnya di akhir. Karena potensi diambil sama Raja Radiance pun sebenarnya masih ada. Tapi overall
Cukup menarik sih. Oke, aku suka draft EVOS. Tapi choose pick-nya dari Raja Radiance pun juga menggoyahkan gitu loh. Wah, coba untuk prediksi Fai ke arah mana nih game ketiga nih? Seketika suka nih sama draftnya EVOS. Menarik nih ya. Kalau aku sih Kak Gendra sih tetap. Bukan, salah. Tapi anyway, game ketiga, match point untuk kedua belah tim. Dan siapa yang akan memulangkan satu sama lain atau siapa yang akan bertahan di babak final lower bracket. So, DGWB season 16 lower bracket Raja Radiance versus EVOS Icon. Enjoy the game. Asik banget. Penentuan terakhir siapa yang pulang duluan hari ini. Wadidaw sekali. Akan sangat menarik pastinya karena Yisun Sin Hansa Sviana. Udah lama nggak kita lihat sebenarnya ada Yisun Sin ya. Aku udah hampir lupa gitu namanya itu siapa. Aku kira tadi Mas Yono itu yang muncul. Mas Yono. Bukan taunya ya, taunya Yisun Sin sama-sama Udin. Y. Oh, bukan. Itu Udin. Bukan. Yudin. Yudin boleh. Yap, tapi ini harusnya rotasi early game-nya cukup aman. Karena memang dengan membawa Hylo sama Gatot, early game pressure nggak akan semudah itu mereka lakukan. Dan bagusnya draft dari Raja Radiance adalah mereka membawa Chow, tipikal hero yang bisa early game megangin banget jungle lawan. Apalagi head-to-head sama Gatot yang dari mobilitas tuh pelan banget gitu kan. Jadi harusnya space buat Yisun Sin-nya enak banget. Yisun Sin-nya berani untuk invade ke arah Fire Beetle di bagian atas. Tapi ya memang bakal dipengen juga nih sama Brian. Oke, aku tahu. Apa tuh? Itu Hans Asviana pakai Yanti seperti sekarang langsung aja ditarget dengan Tempest of Blade, di jump juga ternyata dari EVOS Icon, malah dilempar. Rengonya tidak cukup untuk sustain dan bisa aja first blood untuk EVOS Icon. Dan Hans Asviana down, ditabrak langsung aja dengan Tempest of Blade. Sehingga dia akan menjadi kerugian karena ya meskipun early game dia cukup aman tadi dapetin Fire Battles juga. Dan sangat sayangkannya EVOS Icon nggak ngambil Fire Battle sama Lava Golem dari Raja. Ini yang bikin space untuk sang Yisun Sin itu bebas banget sih Faye. Ini bakal sulit juga harusnya karena yang pasti untuk Raja Radiance mereka nggak bakal kontes di Turtle. Tapi kalau bisa nge-trigger Retributions dari seorang Gun itu jauh lebih menguntungkan. Dan sebenarnya selain dari Retribution Power, sometimes Yisun Sin-nya nggak di sana pun juga masih ada Mountain Choker yang emang bisa dibuka. Mana tahu berharapan ada yang meper dekat sama turtle-nya ataupun buff-nya untuk bisa mendapatkan hal itu. Dan ketika kalau misalkan itu bisa dilakukan secara berkali-kali, teman-teman dari Raja Radiance itu tuh agak merajalela sih untuk cara mereka menguasai mapnya. Iya, tapi ini Hans masih bebas loh. Pick off di awal nggak membuat dia terhambat dari segi mobilitas dari farmingnya. Ini bahkan Fire Beetle ditinggalin lagi loh. Agak sangat disayangkan sih kalau menurut aku ya dari EVOS Icon ya. Sementara mereka bisa untuk ngebuat Hansnya terpick off, tapi ya masih banyak space buat Hans yang farming gitu. Harusnya Hans juga nggak bakal tertinggal dari segi gold sama experience dibandingkan sama linknya dari Gun sih. Ini yang bakal jadi PR nanti di mid game aja harusnya. Kalau Hansnya seaman ini untuk farming, dia bisa jadi item ketiga atau item keempat. Dan itu akan jadi hal yang membuat EVOS Icon bakal berpikir ulang nih kalau mau nangkap seorang Yisun Sin. Oke, dan tentunya menjadi frontliner adalah hal tangkapan pertama. Seperti sekarang Frigid Glacier-nya full commit untuk mendapatkan GR. Ya, seenggaknya EVOS Icon berhasil untuk memainkan tempo yang lebih agresif di awal-awal game ya. Dan di bawah memang head to head antara kedua belah gold laner, Harip sudah pasti didata. Ini jauh menang di atas dari Moskov di awal-awal gamenya. Based on itemizations, kita lihat masih belum ada item build yang udah jadi. Masih sama-sama item secondary aja yang di build. Tapi bottom lane akan coba dituju, lagi-lagi pressure dari seorang Aleva. Ada trigger ke arah Purify yang digunakan untuk menghindar dari the way of GR. Oke, dan kayaknya nih, wow, teman-teman dari EVOS Icon membawakan 2 kolam nih. 2 kolam hijau yang dapat rejuvenate tentunya dua-dua teman-teman kita ada di sini. Mengingat Turtle pun menjadi target utama, teman-teman dari EVOS Icon pun sudah mulai menuju ke arah sana juga, knowing that mereka punya leveling pun juga udah mulai kekejar. Hans Asviana pun dari belakang pun oke, siap-siap ada Mountain Choker atau enggak entry team fight. Ya, ini yang tadi aku bahas. Lihat perbedaan level antara Hans Asviana dan juga Gun. Tadi ada satu perbedaan level, meskipun sekarang setelah Orange Block diambil udah sama-sama lagi dan dipegangin sepertinya. Hans Asviana ditahan, pergerakannya menghindar memang,
dengan Traceless, tapi tertangkap kembali dan terpick up untuk dua kalinya. Turtle menjadi secure yang cukup gratis untuk Gun dengan retribution yang on point beserta dengan Tempest of Blade. GR join in, tapi GR harus dipaksa mundur dan juga Hanzo Boy nggak bisa berbuat banyak. Dia kehilangan momentum pada saat dia join, bahkan di bagian bawah kayaknya bakal ada cut ini yang dilakukan oleh seorang Inaya. Bahkan udah bisa mendapatkan lava beetle ya berada di bawah ketika mereka kalau misalnya udah bisa mendapatkan gain yang lebih bagus terhadap teman-teman EVOS Icon, itu menangnya harus lebih main sabar sih terhadap Hanzo Boy yang mainnya Moskov. Dan kalau kita ngomongin secara overall, Raja Radiance tadi hampir aja mendapatkan eksekusi teamfight yang cukup bagus. Moskovnya teleportasinya udah right on point, tapi sayang sekali kalau kita ngomongin secara badan, secara damage, Raja Radiance harus sangat-sangat sabar mengingat jungler mereka adalah marksman juga pada dasarnya. Betul. Harusnya masih aman aja ya. Dua kali terpick off nggak membuat Asviana tertinggal. Based on level hanya terpaut beberapa experience saja, dan Brian udah mulai ditugaskan untuk membayang-bayangi pergerakan dari Hans Asviana. Tapi ini bakal jadi trade yang nggak menguntungkan buat EVOS Icon ketika nanti udah jadi loh items dari Hans Asviana ya. Bagian bawah juga masih aman untuk kedua belah gold laner. Memang ada satu turret yang dihancurkan, tapi belum ada teamfight kembali yang diinisiasikan oleh EVOS Icon, dan Raja Radiance juga menunggu momentum dengan target yang terlihat. Kalau ke arah Inaya nggak bisa, karena dia bawa Purify. Kalau ke yang lain bisa sih, nggak ada yang bawa Purify soalnya. Tapi by the same time, dua orang itu megang Purify kolam. twice, Megang kolam ya, jadi ya udah tebel, sustain kolam. Soalnya bisa Wadidaw. combo kan, bisa Iya. combo kan, Pai. Iya. Bisa dua-duanya di-trigger di waktu yang bersamaan, atau ya kalau yang satu kena tendang, yang satu bisa nge-cover dengan Revitalize gitu. Iya, timing sih yang menjadi kunci di sini. Tapi balik lagi, balik lagi menjadi player sabar. Oke. Ya. Dari teman-teman dan juga bahkan Hans Asviana pun gak boleh terlalu sering teamfight. Kalaupun juga teamfight ya jangan terlalu memaksa kehendak lah ya. Sabar, sabar, sabar. Lu yang sabar. Tapi turtle ketiga nih, Fai. Apakah yang bisa dilakukan oleh Raja Radiance? Mengingat EVOS Icon juga udah mulai leading. The Way of Dragon. Target yang didapatkan adalah DPZ, tapi DPZ masih bisa flicker. Menghindar setelah Pride of Race dihabiskan. Dan bahkan Rango tertinggal, flicker untuk defensif, dikejar kembali Traceless untuk mundur. Dan Hans Asviana memang memberikan damage, tapi Spirit of Destruction yang connect. Belum mau di follow up. Dan sekarang kehilangan dua membernya, ditukarkan dengan Aleva. Target yang kurang baik sebenarnya untuk bisa ditangkap, tapi daripada ada pertukaran itu nggak jadi masalah. Dan turtle ketiga akan bisa di-secure dan damage dari Naya. Sangat menyakitkan ini. Naya mencoba untuk bertahan, tapi one last hit gagal untuk bisa mendapatkan Inaya karena targetnya berganti karena DPZ. Dan wow, bisa mendapatkan turtle dan dengan risking point yang sangat keras. Dan bahkan dari Gun tidak boleh terlalu maksa, knowing GR di sini langsung aja coba tendang the way of GR triggered in, dan juga bahkan untungnya masih ada Skywalker untuk mundur ke belakang mendapatkan kesempatan itu, dan bahkan House Close sudah diambil juga. Waduh, ini nih. Ini yang membuat EVOS Icon sekarang leading semakin jauh lagi. Gun juga bebas. Dengan nggak pernah terpick off 1 kill dan 2 assistnya udah cukup ngebuat dia menjadi jungler dengan item kedua yang udah selesai. Berbeda dengan Hans Asviana yang sekarang 3 kali terpick off, itu udah mulai nggak sehat sih. Karena udah ada terpaut 2 level gap juga, membuat Hans akan lebih lama lagi level 15-nya. Dan dari segi items juga masih belum ada item kedua, bakal sangat lama untuk bisa memenuhi semua itemsnya. The Way of Dragon dan juga Revitalize dibuka, DPZ down, memang ada cover yang dilakukan. GR menjadi korban di sana, tapi lihat nggak hanya GR, Rango pun tertinggal dan 2 member down dari Raja Radiance. Full blown team fight yang dilakukan oleh dari EVOS Icon. Kayaknya ini aku merasa kayak berkali-kali. Oke, Yeah. sure, GR mendapatkan the Way of the Dragon ya. Bisa full commit ke orang yang lumayan penting. Kayak seperti sekarang. Kayak mereka udah tahu gitu loh mau targetnya ke arahnya siapa, tapi balik lagi dibalikkan terus dari teman-teman dari EVOS Icon yang dimana mereka sudah selain dari gold gain yang mereka bisa dapat, mereka team fight-nya pun juga sebenarnya kuat gitu loh. Seperti sekarang kalau misalnya full commit ditendang pun juga itu makan banyak waktu dan juga masih bisa dilanjutin oleh Aleva. But itu Brian kayaknya udah lost cause. Oke, nggak apa-apa, kita let go aja terlebih dahulu. Itu tapi bakal beda ceritanya kalau ada Revitalize dari Aleva sih. Untungnya belum available ya tadi ya. Iya. Dan kalau ada Revitalize kayaknya bakal coba nahan damage sih buat dua-duanya di bagian depan sambil nunggu nanti Gun-nya join in juga. Karena Gun punya mobilitas tinggi, dia bisa masuk nanti pada saat dibutuhkan oleh
kedua player dari EVOS Icon. Dan kali ini untuk Lord yang pertama di menit ke-9 akankah dikontes oleh Raja Radiance? Terlihat memang dari 4K terpick up-nya Hansa Sviana, dia nggak bisa untuk semudah itu mendapatkan Lordnya. Memang Gun ini jauh lebih leading dengan retribution damage yang jauh lebih besar, menyulitkan untuk Raja bisa kontes di area Lordnya. Itu Spear of Destruction-nya sih kena ya, cuman Iya. bahaya ya. Bahkan teman-teman dari EVOS Icon pun juga udah ditungguin, dan bahkan Glorious 5 pun juga udah di-trigger emang sengaja buat cari aman. Positioningnya pun juga sebenarnya udah bener, tapi teman-teman dari Raja Radiance, oke, kayaknya Yep. setelah berkali-kali kita coba maksa team fight, ya waktunya kita defend guys. Ya, ini dia ya. EVOS Icon, mereka bersiap sebenarnya, Fai. Dengan adanya Lord yang didapatkan, udah bisa ngebuat mereka menjadi tim yang sangat-sangat mendominasi di menit 10 ini. Terlihat di bagian bawah dengan wave di 3 lane yang berbeda didorong secara bersamaan, membuat EVOS Icon menyerang dari semua sisi sang Phoenix atau Raja Radiance. Terlihat masih ada pasif dari base turret di menit 11 ini, dan Lordnya di slow push sepertinya masih nggak mau clear di bagian bawah, membuat ada kemungkinan untuk wave minion super yang ketiga juga bisa hadir dari EVOS Icon. Oke, dan kalau misalkan untuk kali ini lumayan rapi dan lebih timing is right, kecuali yang di lane bawah, Lordnya masih tertahan, tapi mereka sudah mulai force team fight yang berada di tengah. Yap. Wah, dan secara pressuring map, teman-teman dari EVOS Icon terus-menerus memberikan, dan juga secara area dibabat habis terus tentunya. Ya, dan Lordnya masih tertahan, dan tadi aku bahas ya, wave minion ketiga sudah mulai muncul. Dan kali ini Lordnya masih full HP. Memang ada Hanso Boy, tapi dibayang-bayangi dengan ada Glorious Pathway dan juga Frost Bridge. Tapi Avatar of Guardian kali di belakang. Dan Hanso Blade dibuka, Hanso Boy masih dipaksa untuk mundur. Satu base turret dihancurkan, EVOS Icon. Mereka mencoba untuk mencari celah mendapatkan base. Tapi ada satu gun. Oh my god, miss dari Finch Boys membuat Gun dieksekusi di timing yang kurang tepat. Speed of Destruction dan juga eliminasi balasan didapatkan. Depressed down, dikejar dengan Oliva? Jet Kundal, the way of GR. Alepa menahan semua damage, tapi kali ini dia gak bisa selamat. 3 member yang hilang. Akhirnya menunggu momen Wow. yang cukup bagus juga dari Raja Radiance. Dan EVOS Icon terpukul mundur ternyata. 3 orang down menjadi bayaran yang cukup mahal di late game kali ini. Iya. Karena ya, wow, dan in-game fact dari dunia games, di mana merupakan pick pertama kali untuk Hyunjin setelah unpick dan unbanned sejak season 12. Wow, 4 season absen. Kini muncul lagi dan ada potensi masuk ke dalam permainan dari Hyunjin di arah late game nanti nih. Menarik nih. Jadi apakah win rate 100% or 0%? Nah, kita lihat nih. Untuk malam ini cukup memanas tentunya. Untuk game yang ketiga akan di start lagi. GR coba itu mencari, tapi kena stun terlebih dahulu. Full force dari Zaman Force bisa mendapatkan kesempatan itu. Tempest of Blade tertrigger secara defensif, tetapi Rengo capek, terlalu dalam, tetapi masih bisa sustain. Tidak cukup untuknya ternyata. Harit yang bisa mendapatkan double kill. Wow, ini masalahnya timingnya dengan Lord yang kedua. Dan EVOS punya banyak opsi. Mau coba paksa atau mau coba karena Lordnya dan bermain dengan disiplin. Sepertinya mereka mau coba 2 hal yang berbeda. Dan untungnya Spear of Destruction juga nggak connect ke arah Gun. Dan kali ini Glorious Pathway membuka jalan untuk sang macan putih masuk ke dalam kandang dari sang Phoenix. Raja Radiance terpaksa kehilangan 2 base turret mereka. Sementara Lord yang sekarang akan segera hadir akan memperkuat di lini bagian bawah. Dan mampukah sang Raja menghadapi brutalnya macan putih di game ketiga ini? Yang tentunya yang telah dilakukan dari kedua belah pihak tim nih, dari EVOS Icon, cara mereka memilih decision itu tadi ada 2 decision, dan ternyata mereka berani untuk mengambil dua-duanya. Dan resultnya seperti ini, 3 lane push yang dilakukan bersamaan Raja Radiance, full defensive yang harus dilakukan. Brian di depan untuk mencari orang. Glorious Pathway telah tertrigger, tapi GR dengan sabar untuk melihat Mountain Shocker kepada semua orang. Grogote yang cukup bagus, Avatar of Guardian to the back, kena 1 orang, Godlike. Dan juga bakal ada Tempest of Blade yang coba dikejar, tapi Beisia terlalu terbuka. Free hit for Oliva. 2-1 untuk EVOS Icon. Biasakan tonton EVOS sampai akhir.
Dan mereka kembali membuktikan bahwa sang macan putihlah yang menjadi penguasa di hutan. Kemenangan 2-1 sangat dramatis dengan akhir yang dinantikan oleh seluruh EVOS fans, membuat tim kesayangan mereka masih bertahan di DGWB season 16 dan akan bertanding kembali di hari esok. Raja Radiance, dengan sangat disayangkan mereka harus tereliminasi dari DGWB season 16. Oke, dipulangkan dengan peringkat keempat tentunya. Perjalanannya sudah panjang dan masih bisa bertahan hingga ke hari ini. Tapi tentunya tidak ada yang namanya fully kekalahan, entenya tuh next time. Ya bener banget sih. Tapi ya comeback stronger untuk Raja Radiance. Mereka memberikan yang terbaik pastinya hingga menjadi tim yang ada di 3 besar atau bahkan 4 besar ini ya. Dan akhirnya mereka kembali tereliminasi dari selaungan sang macan yang tiba-tiba menggelegar di game kedua, dan game ketiga membuat sang Phoenix nggak bisa melanjutkan permainan mereka di DGWB. Cannot soar higher lah ya. Tapi ini kesempatan tentunya untuk comeback stronger. And mana tahu, see you guys di next season. Selanjutnya, DGWIB season 17. Nah, untuk secara overall match yang sangat-sangat menarik. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Tentunya kita nanti melihat-lihat dikit lah ya. Ya. Highlightsnya seperti apa, cara mereka eksekusi game